Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nurul Fadila, di sebelah saya ada rekan saya Putri Febi Azahra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami dari siswa kelas 11F SMA 1 Teluk Batang. Ini kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Tokoh-tokoh Penjelajah Samudra Pasai dari Prancis. Di sini kami akan membacakan 4 buah tokoh yang ada di Prancis. Yang pertama ada Marc-Marion Dufresne. Yang kedua ada Giovanni da Verrazzano. Yang ketiga ada Jacques Cartier. Dan yang keempat Samuel de Champlain. Di setiap tokoh memiliki warisan, interaksi, dan ekspedisi. Yang pertama ada Marc-Marion Dufresne, ekspedisi ke Samudra Hindia pada tahun 1763. Marion Dufresne memimpin ekspedisi ke Samudra Hindia. Selama perjalanan ini, ia melakukan survei dan pemetaan beberapa pulau di wilayah tersebut. Salah satu pencapaian pentingnya Amsterdam dan Pulau St. Paul di sebelumnya hanya sedikit diketahui oleh orang Eropa. Ada ekspedisi ke Pasifik Selatan pada tahun 1771. Nah, di sini Marion Dufresne memulai ekspedisi besar lainnya. Kali ini ke Pasifik Selatan. Ia bertujuan untuk menemukan benua selatan yang diduga ada pada masa itu, atau disebut dengan Terra Australis. Selama ekspedisi ini, ia mencapai Selandia Baru pada tahun 1772. Dan Marc-Marion Dufresne ada juga interaksi dengan suku Maori dan kematiannya. Di Selandia Baru, Marion Dufresne awalnya disambut baik oleh suku Maori di Bay of Island. Namun, hubungan ini memburuk karena kesalahpahaman dan pelanggaran adat istiadat setempat oleh orang-orang Prancis. Pada bulan Juni 1772, Marc-Marion Dufresne dan beberapa anak buahnya dibunuh oleh suku Maori. Penyebab pasti insiden ini masih diperdebatkan, tetapi tampaknya terkait dengan pelanggaran aturan-aturan Maori yang tak sengaja dilakukan oleh Marion Dufresne dan krunya. Marion Dufresne ada warisan. Nah, meskipun ekspedisi Marion Dufresne gagal atau berakhir tragis, ia dikenal sebagai salah satu penjelajah penting dari Prancis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan Eropa tentang selatan. Namanya tetap dikenang dalam sejarah navigasi. Nah, yang kedua ada Giovanni da Verrazzano. Di sini ia sama memiliki ekspedisi, interaksi, dan warisan. Giovanni da Verrazzano adalah seorang penjelajah Italia yang terkenal pada zaman penemuan. Lahir sekitar tahun 1485 di Italia. Verrazzano memulai pelayaran terkenalnya pada tahun 1524. Di bawah perintah Raja Prancis I dari Prancis. Misinya adalah mencapai rute barat menuju Asia. Nah, dengan kapal Laudapin, Verrazzano pertama kali mencapai pantai yang sekarang dikenal sebagai Carolina Utara. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke utara. Dengan teliti menjelajahi pantai Atlantik Amerika Utara, perjalanannya membawanya ke beberapa lokasi penting, termasuk muara Sungai Hudson dan pelabuhan yang sekarang dikenal sebagai kota New York. Penjelajahan Verrazzano berlanjut di sepanjang pantai New England hingga Newfoundland. Pengamatan dan peta rinci yang dibuatnya sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan Eropa tentang dunia baru. Meskipun penemuannya sangat penting, kehidupan Verrazzano berakhir tragis pada tahun 1528. Ia dilaporkan tewas dan dimakam oleh suku kanibal di Karibia saat melakukan ekspedisi lainnya. Di sini Giovanni da Verrazzano memiliki warisan. Nah, warisan Verrazzano tetap hidup, terutama di tempat-tempat seperti New York.
di mana jembatan Verrazzano Narrows berdiri sebagai penghormatan atas kontribusinya dalam penjelajahannya. Yang ketiga, ada Jacques Cartier. Awal kehidupan dan karir Jacques Cartier lahir di Saint-Malo, Perancis pada tahun 1491. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan awalnya, tetapi ia menjadi seorang pelaut dan navigator yang berpengalaman. Pada tahun 1534, ia diberi tugas oleh Raja Prancis I dari Prancis untuk mencari jalur barat laut ke Asia dan menemukan wilayah baru untuk eksplorasi dan perdagangan. Di sini Jacques Cartier ada beberapa ekspedisi. Yang pertama, ekspedisi pertama pada tahun 1534. Pada ekspedisi pertamanya, pada tahun 1534, Cartier berlayar melintasi Samudra Atlantik dan mencapai pesisir Newfoundland. Ia menjelajahi Teluk St. Lawrence dan bertemu dengan suku asli Iroquois. Cartier menamakan beberapa tempat yang ditemuinya termasuk Île aux Ours, Pulau Burung, dan Teluk Gaspe. Tempat ia memencapkan salib untuk mengklaim tanah tersebut atas nama Raja Prancis. Yang kedua ada ekspedisi kedua pada tahun 1536 sampai 1536. Pada tahun 1535, Cartier memulai ekspedisi keduanya. Kali ini dengan 3 kapal dan lebih banyak awak. Ia menjelajah lebih jauh ke dalam sungai, mencapai kota-kota Iroquois, Tardecon, sekarang Quebec City, dan Hog Lake, sekarang. Cartier berinteraksi dengan penduduk asli dan mencatat informasi penting tentang geografi. Ekspedisi ketiga dimulai dari tahun 1541 sampai 1542. Pada tahun 1541, Cartier memimpin ekspedisi ketiganya ke Kanada. Kali ini dengan tujuan untuk mendirikan pemukiman permanen. Ia mendirikan benteng di dekat Stadacona, tetapi menghadapi kesulitan besar, termasuk konflik dengan penduduk asli dan kondisi cuaca yang buruk. Cartier akhirnya meninggalkan pemukiman tersebut dan kembali ke Prancis. Jacques Cartier juga memiliki warisan yang meskipun tidak berhasil menemukan jalur barat laut ke Asia atau mendirikan koloni yang bertahan lama, eksplorasi Cartier memberikan informasi berharga tentang Amerika Utara dan membuka jalan bagi ekspedisi dan kolonisasi lebih lanjut oleh Prancis. Ia dianggap sebagai salah satu penjelajah paling penting dalam sejarah Kanada, dan keterampilannya dalam memperkenalkan wilayah tersebut kepada Eropa tidak dapat diremehkan. Cartier meninggalkan Saint-Malo pada tahun 1557. Yang terakhir yaitu Samuel de Champlain. Samuel de Champlain lahir pada tahun 1574 dan wafat pada 1635. Adalah seorang penjelajah dan pendiri kolonial Prancis yang dikenal sebagai Bapak Prancis Baru. Samuel de Champlain adalah Bapak Prancis Baru. Ia memainkan peran kunci dalam eksplorasi dan pemetaan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kanada dan mendirikan kota Quebec pada tahun 1608. Pemetaan dan eksplorasi lanjutan. Champlain terus melakukan eksplorasi wilayah-wilayah baru, termasuk daerah-daerah di sekitar Danau Huron, Danau Ontario, dan Danau Champlain yang dinamakan sesuai namanya. Ia membuat peta-peta detail dari wilayah-wilayah ini dan menulis catatan tentang pengalaman yang memberikan wawasan berharga tentang geografi dan kehidupan penduduk asli di Amerika Utara. Awal kehidupan dan eksplorasi dari Samuel de Champlain. Champlain lahir di Brouage, Prancis, dan mulai karirnya sebagai tentara dan pelaut pada akhir abad ke-16.
Ia berpartisipasi dalam beberapa ekspedisi ke Amerika Utara dan Kepulauan Karibia. Pada tahun 1603, ia bergabung dengan ekspedisi ke Sungai St. Lawrence yang dipimpin oleh Francis Grave Dupont. Pendirian Quebec pada tahun 1608, Champlain mendirikan pemukiman permanen di Quebec yang menjadi pusat dari koloni Prancis di Amerika Utara. Pemukiman ini strategis dalam perdagangan bulu yang merupakan salah satu industri utama pada masa itu. Champlain menjalin hubungan dengan beberapa suku asli Amerika, termasuk Huron, Algonquin, dan Montagnais, dan melawan musuh-musuh bersama seperti Iroquois. Samuel de Champlain memiliki warisan seperti pada tokoh-tokoh lainnya. Nah, warisan dari Samuel de Champlain, ia meninggal pada tahun 1635 di Quebec. Warisannya bertahun dalam berbentuk pengaruhnya yang besar terhadap kolonisasi Prancis di Amerika Utara dan kontribusinya terhadap pemahaman Eropa tentang benua tersebut. Kota Quebec terus berkembang dan menjadi salah satu kota tertua di Amerika Utara yang didirikan oleh orang Eropa. Nah, sekian dari hasil presentasi kami tentang tokoh-tokoh penjelajah Samudra Pasai dari Prancis. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami sama-sama belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.